yang Tuhan Yesus kasihi, katong kembali melihat berita firman Tuhan tadi yang katong baca sama-sama. Dan beta pun juga mau bilang bahwa beta dan Bapak Ibu semua masih ada dalam suasana merayakan pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Maka beta mau bilang for katong semua, sangat penting beta dan Bapak Ibu basudara mengandalkan Roh Kudus dalam katompung hidup. Dengar perintah Roh Kudus dalam katompung hidup. Karena pasti katong semua bisa pungkiri bahwa ada banyak masalah-masalah yang seringkali beta dan Bapak Ibu hadapi. Di samping itu juga basudara, Roh Kudus juga sangat penting dalam menuntun kita untuk saling laeng kasih ingat laeng. Dalam melakukan tugas katong setiap hari, baik sebagai pemimpin, baik sebagai pelayan, atau di mana saja katong ada. Katong sangat membutuhkan Roh Kudus. Berita firman yang tadi katong dengar sama-sama, di situ berbicara bagaimana seorang nabi yang penuh dengan kesederhanaan, nabi yang berasal dari kota kecil, dia hampir sama dengan Amos. Nabi pedesaan yang sangat marah kepada pemimpin-pemimpin Israel. Dia mengutuk nabi-nabi palsu dalam melakukan dong pun tanggung jawab setiap hari. Mika bilang, dia sangat menentang dosa-dosa ketidakadilan, melawan penindasan terhadap orang-orang kasihan. Karena dari konteks pembacaan ini, ketika melihat kehidupan Mika, dia paling marah. Dia paling marah karena orang-orang kaya, orang-orang yang pungkepeng, dong selalu diperlakukan dengan baik. Lah kalau orang-orang yang sempung kepeng itu dong diperlakukan sewenang-wenang, dong merasa seng adil dalam dong pung hidup. Jadi istilah nabi bayaran, dong dapat bayar. Dong bicara ikut dong pun suka, yang penting yang bayar dong itu hati senang. Hakim-hakim yang harus menyatakan benar di atas benar, salah di atas salah. Tapi yang terjadi seperti itu. Yang salah hakim roba jadi benar. Yang benar hakim roba jadi salah. Siapa yang seng marah? Mika nabi yang sederhana dari keluarga yang sederhana. Dia seng taku penguasa-penguasa. Dia seng taku nanti ketika dia larang dorang, dia tegur dorang lalu dia seng dapat apa-apa. Itu yang ada dalam dia pun pikiran. Dia tabaos para orang-orang di sekitarnya. Terlebih lagi para pemimpin-pemimpin yang ada dan melakukan praktek-praktek ketidakadilan dalam dompung hidup. Para pemimpin-pemimpin, dong mau ingin top. Akhirnya dong menyalahgunakan dong punya jabatan. Supaya terkenal, supaya top, bayar. Siapa yang bisa lihat keadaan seperti itu? Dan Mika pun bernubuat. Mika bilang dalam berita firman yang tadi kita baca bersama-sama, bahwa mereka akan mengalami kegagalan. Kegelapan akan menutupi mereka, Tuhan akan kas tinggal dompung hidup, Yerusalem akan hancur. Dan dong semua juga akan malu. Karena dong pun perbuatan-perbuatan, dong pun kalakuan-kalakuan yang betul di hadapan Tuhan. Oh Mika yang taku, Mika bicara, Mika tabaos pardong semua. Iko yang Tuhan pun mau. Kenapa Mika berani berbicara? Kenapa Mika berani tabaos pardong walaupun dia orang yang sederhana dari pedesaan? Karena dia dengar Roh Kudus ada dan berbicara dalam dia pun hidup. Dia andalkan Roh Kudus dalam dia pun hidup. Makanya dia berani untuk bisa menyatakan yang betul dan yang salah. Dia berani tagor dorang bahwa yang dong bikin ini salah. Tuhan Yesus yang suka dong pun cara seperti itu.
Tema minggu kita, roh Tuhan memberi kekuatan untuk menyatakan pelanggaran dan dosa. Dan itu pasti. Mika pun mengaminkan itu. Dan Mika percaya. Karena Roh Kudus, dia berani dan dia mampu untuk bisa menyatakan yang betul dan salah. Opa, oma, om, tante, adik, dan kakak, bagaimana? Katong bisa sama seperti Mika? Kalau mau lihat-lihat katong pun pengalaman, beta dan basudara semua, kayaknya kadangkala diperhadapkan dengan keadaan seperti itu juga katong bagoyang. Katong mau tagor dia karena dia salah, tapi katong ingat dia pernah bantu beta. Beta mau tagor dia bagaimana? Beta mau tabaos dia bagaimana? Sedangkan dia pernah kasih beta ini. Padahal dia ada salah nih. Pemimpin-pemimpin korupsi. Anak-anak buah mau bilang tapi takut jabatan lengser. Jabatan tinggi dari dompung hidup. Katong mau tabaos katong pulaki karena salah. Tapi katong bilang lah, ayo jangan nanti masalah tambah lagi. Nanti jadi baribot lagi. Atau sebaliknya. Sebenarnya katong boleh begitu. Katong harus bilang. Bagaimana supaya jangan jadi masalah, andalkan Roh Kudus, jangan andalkan katong pun pintar. Jangan andalkan katong pun kuat. Jangan andalkan katong pun segala-galanya lalu katong datang tabaos orang, datang tabaos katong pun laki, datang tabaos katong pun bini, datang tabaos katong pun istri. Maka terjadi perpecahan yang luar biasa. Nanti akan bakal lain terus Bapak Ibu Basudara. Untuk itu andalkan Roh Kudus. Kadang-kala juga katong mau larang. Jangan pasang togel. Padahal katong takut soalnya kalau pasang juga katong dapat lagi. Dia kasih pak katong. Jangan bikin ini. Tapi kalau larang dia, nanti urusan apa-apa katong mesti antri. Itu kenyataan yang beta hadapi dan beta pun juga seringkali seperti itu. Berontak. Dan saya mau bikin apa yang Tuhan mau. Lebih baik nggak beta pun kepentingan. Do mau baik kah, yang baik kah. Yang penting beta yang antri. Salah. Basudara. Mari ketong semua bikin akan baik-baik. Jangan karena sesuatu. Kehadiran katong sebagai murid Tuhan. Katong saya mampu bikin akang. Katong mau takut orang bikin apa kalau orang marah. Kalau katong tagor dengan minta Roh Kudus pasti. Semua akan baik-baik saja. Tapi kalau katong su deng bicara kasar-kasar. Su tabaos laki di luar, bini di luar, orang basudara pasti. Katong bisa merasakan bahwa katong ini yang ada Roh Kudus dalam diri. Tapi kalau katong sapa dengan lemah lembut. Pak, ale salah. Mesti begini, ma, saudara, sebagai pelayan-pelayan, katong tagor dengan sukacita, pasti akan baik-baik. Tapi kalau katong tabaos dengan katong pun suka dengan andalkan katong pun pintar, orang Ambon jaga bilang seperti ini, kalau katong tabaos dengan katong pun lancang, maka jadilah perang dunia kedua, ketiga, dan keempat. Untuk itu memang peranan Roh Kudus itu sangat penting bagi beta dan Bapak Ibu Basudara. Ketika Mika bernubuat, siapa yang tidak melakukan kehendak Tuhan, maka itu pun akan terjadi. Mereka akan dipermalukan dan dapat malu. Begitu juga beta dan Bapak Ibu. Mari yang benar katong bilang benar sah. Yang salah katong bilang salah saja. Kenapa mesti takut ini dan itu? Karena ketika katong bikin yang baik, katong bikin perintah Tuhan, maka katong juga pasti akan diberkati. Yang kasih berkat kan Tuhan. Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi. Katong bikin baik, Tuhan juga akan kasih baik par beta dengan Bapak Ibu. Untuk itu dengan sukacita, katong sama-sama ada dan senang tiasa katong bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan juga kalau katong ada salah, bilang. Ada salah, tegur. Tapi tegur dengan sukacita. Tegur dengan rasa kasih.
Supaya ketong semua sama-sama dengar, lalu ketong sama-sama bikin akang. Karena ketong bisa nilai kalau ketong bilang akang kasar-kasar, berarti ketong sempurna iko apa yang diperintahkan Roh Kudus. Tapi ketong bilang akang baik-baik, itu berarti ketong selalu andalkan Roh Kudus. Betul yang Bapak Ibu bisa? Betul yang Bapak Ibu bisa? Tuhan dengar beta dan Bapak Ibu pun jawaban. Kiranya Roh Kudus mampukan beta dan Bapak Ibu untuk melakukan perintah Tuhan dalam beta pun hidup, Bapak Ibu pun hidup, maka katong pun tidak akan pernah dipermalukan atau dapat malu di tengah-tengah perjalanan katong pun hidup. Tuhan sayang katong semua. Amin.